Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat anak-anakku sekalian untuk kelas 7 di MTS Al Mustahidin. Salam jumpa kembali pada pagi hari ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Dan hari ini kita akan belajar IPS. Ya. Pelajaran IPS ini adalah pelajaran yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sosial, di mana ilmu sosial ini biasanya dikerjakan atau dilaksanakan oleh manusia, kita sebagai manusia. Dan sebelum kita masuk pada mata pelajaran IPS ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal dulu satu demi satu. Yang pertama, belajar ilmu pengetahuan sosial atau disingkat dengan IPS. Ya. IPS memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama adalah geografi. Geografi yaitu ilmu yang mempelajari tentang fenomena di muka bumi dan benda-benda yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sejarah. Ya. Sejarah yaitu ilmu yang mempelajari tentang kisah fenomena yang terjadi antar waktu di masa yang lalu dengan ditandai oleh peninggalan-peninggalannya. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang keempat, sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perilaku, peradaban, budaya, dan adat istiadat manusia dalam berinteraksi di lingkungannya. Jadi, ruang lingkup dari ilmu pengetahuan sosial itu adalah ada 4. Yang pertama geografi, yang kedua sejarah, yang ketiga ekonomi, dan yang keempat sosiologi. Nah, sekarang pengertian ruang dalam interaksi atau dalam berkomunikasi, manusia itu berada pada suatu lokasi atau ruang. Nah, apa pengertian ruang dan interaksi antar ruang? Ruang adalah tempat atau wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh unsur yang ada di muka bumi. Contohnya, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah contoh ya, sawah. Sawah adalah tempat beraktivitas manusia dan tumbuhan. Yang kedua, di sana ada ruang kelas. Kelas tempat beraktivitas guru dan siswa. Sedangkan yang ketiga itu ada apa yang kalian lihat itu adalah pasar. Pasar itu tempat beraktivitasnya pembeli dengan penjual, yaitu manusia dengan manusia lain. Yang keempat itu adalah kebun binatang. Di mana kalian ketahui kebun binatang itu adalah tempat beraktivitas manusia dan hewan. Jadi pengertian ruang tadi tempat atau wadah dari semua aktivitas manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan seluruh unsur yang ada di muka buminya, ya, itu adalah pengertian ruang. Nah, kemudian pengertian interaksi antar ruang dan waktu. Interaksi itu apa sih? Ruang di muka bumi ini memiliki ciri khas, tergantung kondisi wilayahnya. Contohnya di Bogor, Jawa Barat itu memiliki iklim yang dingin sehingga membuat kondisi tanah menjadi subur sehingga dapat menghasilkan sayuran yang melimpah. Di pesisir pantai daerahnya panas namun banyak menghasilkan tangkapan ikan. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau di Bogor sayurannya banyak karena tanahnya subur. Kalau di pesisir daerahnya panas namun banyak menghasilkan penangkapan ikan. Nah, kemudian perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan interaksi antar ruang terjadi.
Karena tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Semua saling membutuhkan satu sama lain. Makanya perlu yang disebut dengan interaksi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Tuh pengertian dari ruang di sana. Ruang itu memiliki ciri khas masing-masing daerah, ya. Ada daerah tandus, ada daerah subur, ada daerah panas, ada daerah dingin, ya. Itu adalah ruang, ya. Nah, kemudian dari dua contoh ruang di atas, dalam interaksi di bawah ini, wilayah A membutuhkan wilayah B, ya. Nah, kita lihat semuanya ya. Nah, ini ada gambar. Wilayah A surplus sayuran, sedangkan wilayah B itu surplus ikan. Berarti daerah pesisir dan daerah pegunungan di sana, ya, subur dan panas. Nah, yang tadi contoh di atas. Nah, kemudian satu sama lain saling membutuhkan. Yang surplus sayuran, dia juga menginginkan ikan, ya. Yang punya surplus ikan atau berkelebihan ikan, dia juga butuh sayuran. Makanya di sini perlu adanya interaksi satu sama lain. Nah, di sini saling melengkapi satu sama lain, ya. Nah, wilayah A membutuhkan wilayah B dan sebaliknya wilayah B membutuhkan wilayah A. Di sini terjadi satu interaksi ruang yang saling melengkapi atau yang disebut dengan complementary, ya. Complementary. Dan ada hubungan timbal balik antara A dan B, ya. Kemudian interaksi bisa terjadi antar individu dengan individu, ya. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Nah, ini contohnya. Di sini ada orang sedang bermain catur, ya. Berarti di sini adalah interaksi antar individu dengan individu, ya. Kemudian contoh kedua, di sini ada apa itu kira-kira gambarnya, ya. Seorang yang sedang bertransaksi atau sedang komunikasi antara pegawai dengan atau nasabah banknya dengan kasirnya, ya, atau tellernya. Itu komunikasi itu berarti hubungan individu dengan individu, ya, komunikasi langsung. Nah, kemudian yang kedua, ini ada contoh. Di sana ada guru yang sedang mengajar kepada para siswanya di dalam kelas. Nah, di sana berarti di sana individunya guru, ya, kelompoknya adalah anggota kelas atau murid-muridnya atau siswanya. Ya, kemudian di sini ada seorang khotib yang sedang menyampaikan khutbahnya dalam suatu jamaah, ya. Nah, itu contoh yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Nah, sekarang contoh yang berikutnya itu ada. Nah, kalian lihat di sana ada pertandingan sepak bola antara dua tim. Berarti tim itu lebih dari satu, ya kan? Nah, di sana berarti tim yang satu dengan yang kedua mereka saling bertanding untuk meraih prestasi. Nah, di sana kelompok itu tim itu disebut kelompok. Berarti di sini kelompok beberapa orang kesebelasan dengan kesebelasan yang lain. Itu termasuk kelompok dengan kelompok. Nah, ini juga sama. Apa yang kalian lihat di sana? Itu adalah papak besan, ya. Di sana dari calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang saling bertemuan di sana berkomunikasi satu dengan yang lain. Kelompok dari mempelai perempuan satu kelompok dan mempelai laki-laki satu kelompok. Nah, ini adalah interaksi yang terjadi di dalam ruang, ya. Nah, contoh interaksi yang pertama itu contoh interaksi individu dengan individu, ya. Antar individu dengan individu. Yang kedua contoh interaksi antar individu dengan kelompok dan yang ketiga adalah contoh interaksi antar kelompok dengan kelompok. Berarti di sini interaksi itu dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada satu kondisi di mana dalam memperoleh alat pemenuhan kebutuhan terdapat pilihan seperti contoh di bawah ini. Nah, kalian lihat di sana ada
segitiga yang saling membutuhkan ya. Amati gambar dan buatlah penjelasan berkaitan dengan interaksi antar ruang dari gambar tersebut atau gambar berikut. Di sana ada kota Bandung yang terkenal dengan kesuburannya sehingga banyak sayuran. Kemudian di sana ada Indramayu, di mana daerah pesisir yang banyak menghasilkan ikan. Dan Surabaya juga sama, adalah daerah pesisir Surabaya itu banyak menghasilkan ikan. Nah, di sana untuk Bandung, di sana nggak ada ikan. Sementara yang di Indramayu ada ikan tapi nggak ada sayur. Dan berikutnya sama, Surabaya ada ikan tapi nggak ada sayur. Makanya saling berinteraksi, saling menjalin hubungan timbal balik. Pada posisi yang Bandung dengan Surabaya itu jaraknya 400 km. Sementara Bandung dengan Indramayu cuma 100 km. Nah, di sini kita dihadapkan dengan pilihan. Sama-sama membutuhkan ya ikan. Dari Bandung mendingan dia ke Indramayu atau mendingan ke Surabaya kalau dari segi jarak. Nah, dari segi jarak ternyata memilih ke Indramayu. Nah, itulah satu pilihan ya. Nah, pilihan ini wilayah A membutuhkan barang yang dimiliki B dengan jarak tempuh lebih jauh. Sementara wilayah C memiliki jarak tempuh lebih dekat dibandingkan wilayah B. Dalam hal ini wilayah A dapat memilih C karena jaraknya lebih dekat ya. Nah, itu dianggap yang Bandung itu A, kemudian yang Indramayu itu B, dan yang Surabaya itu sebagai wilayah C ya. Gitu. Nah, jadi pilihannya adalah pilihan yang terdekat. Nah, ini disebut dengan pilihan ya. Nah, kondisi interaksi ruang yang seperti ini disebut yang pertama tadi apa? Komplementari, yang kedua adalah kesempatan antara ya. Jadi di sini disebut dengan intervening opportunity. Intervening opportunity. Yang pertama tadi apa? Tadi adalah komplementari, yang kedua intervening opportunity. Nah, kemudian pada kasus yang berbeda di mana jarak Bandung ke Indramayu lebih dekat, namun jarak jalannya rusak. Sementara Bandung ke Surabaya lebih jauh, akan tetapi jalannya lebih bagus. Maka wilayah A akan memilih ke Surabaya dibanding ke Indramayu karena jalannya rusak. Nah, ini kondisi yang ketiga ya. Nah, gambar yang tadi kita lihat mereka mengambil yang jauh, muter nggak apa-apa tapi jalannya bagus. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan kemudahan atau dengan transferability ya. Jadi ada 3 pilihan dari interaksi yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi ya. Nah, ada 3 bentuk interaksi antara uang. Yang pertama adalah bagaimana munculnya mobilitas penduduk, itu akan menjadi munculnya suatu interaksi. Kemudian yang kedua komunikasi. Terjadinya komunikasi akan menimbulkan interaksi, dan yang ketiga transportasi ya. Itu akan menimbulkan suatu interaksi. Demikian pembelajaran pertama untuk mata pelajaran IPS, dan kita sudahi. Nanti kalian silakan untuk membuka LKS-nya ya. Kemudian yang ini dicatat terlebih dahulu. Kemudian setelah dicatat kalian kerjakan tugas LKS untuk halaman yang ada pertanyaan-pertanyaan tentang interaksi dan ruang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.